pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak 20 Juni 2021. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah. Oke adik-adik, kita mulai ibadahnya ya. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan untuk saat teduh pribadi. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti maksud dan tujuan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah ibadah ini supaya bisa berjalan dengan lancar, dengan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Tiwi. Adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab, dan yang paling penting adalah siapkan hati adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama, yuk adik-adik kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali walaupun masih online. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan atas kesehatan dan hal lain yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh membantu kami mengerti apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita buka ya Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab Nehemia, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Ayat 1, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananael. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Jakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabiel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yehuda bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, KTV punya video yang menceritakan tentang kisah Nabi Nehemia membangun tembok Yerusalem. Penasaran adik-adik? Let's go kita tonton. Nehemiah, God's builder. Adik-adik, ini Nehemia sedang berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan untuk orang-orang Yehuda karena keadaan tanah nenek moyang Nehemia yaitu di Yerusalem sedang susah, yaitu tembok Yerusalem runtuh dan hancur. Nehemia terus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, Nehemia ini adalah penyedia minuman anggur untuk Raja Artasta. Tugasnya Nehemia itu mencicipi lebih dahulu anggur yang disediakan untuk raja. Raja Artasta bertanya, "Mengapa kamu terlihat murung, Nehemia?" Bagaimana hamba tidak murung ya Raja? Bangsa hamba berada dalam keadaan bahaya karena tembok-tembok kota Yerusalem telah hancur. Raja bertanya, "Lalu apa yang kau inginkan dariku, Nehemia?" Kira-kira apa ya yang diinginkan Nehemia dari Raja ya? Kira-kira apa ayo adik-adik? Nehemia menjawab, "Jika Raja berkenan, izinkan aku kembali ke tanah nenek moyangku sehingga boleh membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem." Itu permintaannya Nehemia kepada Raja. Nehemia terus meminta. Lalu Raja pun mau memberikan izinnya kepada Nehemia untuk ke kota Yerusalem. Dia memberikan surat-surat bagi para bupati untuk mengizinkan Nehemia membangun tembok-tembok Yerusalem. Nah, Nehemia berangkat nih. Mulai berangkat ke tanah nenek moyangnya yaitu Yerusalem dan melihat kondisi di sana. Wah, adik-adik lihat ya, tembok-tembok di sana benar-benar sudah hancur dan runtuh. Nehemia tuh merasa sangat sedih. Dalam rencana pembangunan tembok itu, Nehemia mengajak banyak orang untuk ikut serta dalam pembangunan tembok Yerusalem. Nah, Nehemia mulai nih minta bantuan orang-orang untuk ikut serta. Dimulailah pembangunan tembok Yerusalem bersama orang-orangnya. Nah, ternyata Nehemia mengajak orang-orang berdoa karena musuh masih berusaha untuk menyerang Yerusalem. Nah, Nehemia terus meminta pertolongan kepada Tuhan supaya mereka terhindar dari serangan musuh.
Nehemia menginstruksikan untuk tetap bekerja dan tetap waspada terhadap musuh dan berkata, nggak usah takut, Tuhan bekerja bersama kita, Tuhan bersama-sama kita. Akhirnya tembok Yerusalem mulai berdiri lagi loh adik-adik, sudah mulai jadi deh nih tembok Yerusalem dikerjakan bersama-sama ya, sehingga hasilnya bisa baik. Nehemia pun sangat senang akhirnya Yerusalem punya tembok sehingga mereka tidak lagi dalam serangan musuh. Nehemia kelihatan sangat gembira ya adik-adik. Begitulah adik-adik cerita mengenai Nabi Nehemia sebagai God's builder. Nah adik-adik, gimana tadi videonya? Kisah tentang Nabi Nehemia. Bagus ya videonya ya adik-adik. Nah adik-adik tadi di sana menceritakan Nabi Nehemia dan orang-orangnya itu berhasil membangun tembok Yerusalem. Nah itu artinya apa sih adik-adik yang mau diambil dari sana? Bahwa bekerja bersama-sama itu akan menghasilkan kebaikan bersama. Adik-adik mengerti arti bekerja bersama? Kak Tiwi ambil contoh nih, misalnya dalam bekerja untuk pekerjaan rumah. Ada yang menyapu, ada yang cuci piring, ada yang ngepel, ada yang lap-lap, dan lain sebagainya. Jadi semuanya tugas dibagi-bagi dan semuanya bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya satu-satu udah pegang tugasnya, selesainya kan juga lebih cepat ya adik-adik. Itulah fungsinya tugas bekerja bersama-sama. Sama seperti Nehemia juga yang meminta orang-orang untuk menolong dia membangun tembok Yerusalem supaya temboknya berdiri dengan cepat. Tapi ada lagi tadi Nehemia dan orang-orang tidak bekerja sendiri. Mereka tetap mengandalkan Tuhan untuk mereka membangun tembok Yerusalem itu, dan terjadilah tembok Yerusalem bisa berdiri dengan sangat baik. Begitu ya adik-adik. Adik-adik contoh lainnya bekerja bersama apa ya kira-kira ya? Kira-kira kalau ulangan kerjasama itu baik apa enggak ya? Tidak ya adik-adik. Ketika adik-adik bekerja sama pas ulangan sama orang lain itu bukan untuk kebaikan bersama. Tadi Kati bilang apa? Kalau bekerja bersama-sama itu untuk kebaikan bersama. Sedangkan kalau ulangan bekerja bersama-sama itu tidak baik ya adik-adik. Jadi beda ya adik-adik. Seperti itu. Nah adik-adik akhirnya kita bisa belajar ya dari Nehemia mengenai bekerja bersama-sama. Yuk kita lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bekerja bersama. Membantu ibu itu juga termasuk bekerja bersama loh, bekerja bersama ibu, bekerja bersama ayah, papa dan mama, bekerja bersama kakak, bekerja bersama adik dan seterusnya. Seperti itu ya adik-adik, yuk kita mulai lakukan di rumah kita masing-masing. Adik-adik kita akan menutup pelayanan firman pada hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengar dan belajar mengenai kisah Nehemia yang bekerja bersama dengan orang-orang lain serta tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan, kiranya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bekerja bersama dengan orang lain tapi tidak meninggalkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini. Tuhan berkatilah kami dalam kegiatan kami seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Tuhan Yesus berkati negara kami, terlebih pulihkan negara kami dari virus corona. Agar berkurang jumlahnya orang yang terkena virus corona. Juga berkati gereja kami agar selalu Tuhan berkati. Serta berkati kakak-kakak pelayan, agar selalu sehat dan pelayan kakak-kakak semuanya diberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus berkati persembahan kami untuk memuliakan-Mu dan jadi berkat orang lain. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Saat ini kakak akan menyampaikan warta singkat Pelkat PA Minggu 20 Juni 2021. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Kak Tiwi Sibue yang telah menjadi pelayan firman di dalam IPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kakak beserta dengan pelayanan kakak. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kak Gael yang telah menjadi pelayan liturgus di dalam IPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak. Yang selanjutnya, ucapan terima kasih kepada adik-adik layan yang telah bertugas sebagai pendoa di dalam IPA pada pagi hari ini, yaitu kepada adik Kristina dan adik Alicia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Selanjutnya kakak akan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada adik Gideon. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik Gideon di dalam pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian adik-adik warta singkat Pelkat minggu ini. Warta selengkapnya akan disampaikan melalui sosial media ataupun chat WhatsApp kepada mama-mamanya ya. Dadah, sampai berjumpa. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Dan jangan lupa ya untuk menerapkan firman Tuhan yang sudah kakak sekolah minggu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.